dan juga suka. Untuk perbaksoannya aku pakai daging ayam ya. Nah ini ada 1 kilo dada ayam, aku tambahkan 1 telur dan juga bumbu-bumbu seperti yang ada di video. Nah untuk bawang gorengnya kalian bisa ganti dengan bawang putih ya. Lanjut kalau udah ini aku beri es batu dan juga sedikit aja tepung tapioka kalau udah dicopper sampai halus. Nah teksturnya akan seperti ini. Lanjut pertama aku mau bikin ala-ala bakso ayam gitu. Ini first time aku bikin bakso ayam, agak ya belum mulus tapi nggak apa-apa ya. Dan juga untuk isian tahu bakso, adonannya juga aku pakai untuk isian aneka pangsit yang dikukus dan juga yang digoreng. Nah untuk bentuk pangsitnya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah ini dia aku bikin segini, ini tuh jadi banyak banget. Aku juga pakein yang tahu putih. Lanjut ini aku kukus dan untuk kuah baksonya aku pakai bumbu seperti yang ada di video juga. Dan ini aku tambahkan daun seledri dan juga potongan daun bawang biar rasanya makin sedap. Tambahkan secukupnya kaldu bubuk dan juga garam. Lanjut ini bakso ayamku tadi ya, ini aku mau masukkan ke dalam kuah baksonya. Nah ini tinggal penyajian aja deh. Tata semua bahannya, lanjut kita siram dengan kuah si baksonya. Jangan lupa tambahkan pangsit gorengnya juga. Kasih sambal atau potongan cabai dan juga potongan daun seledri. Ini seger banget, udah mirip kayak abang-abang. Jadi yuk cobain. Sisihkan air, rebus daging hingga empuk. Angkat daging, lalu potong segede ini ya. Sisihkan kaldunya, haluskan bumbu, tumis sampai harum. Masukkan daun bawang, aduk rata. Tuang deh kaldunya, masukkan potongan daging dan tambahkan kecap bango. Karena memasak menggunakan kecap bango membuat cita rasa masakan apapun menjadi lebih otentik dan lezat. Aduk dan masak sampai mendidih ya. Lanjut masukkan toge sebentar aja, lalu tiriskan. Untuk pelengkapnya kita bikin lento. Tinggal campurin semua bahan lento, aduk rata. Bentuk kayak gini, goreng deh sampai kriuk. Tahu gak, dengan memasak masakan Indonesia itu merupakan salah satu cara untuk menjadi pejuang rasanya Indonesia dan lebih kenali rasanya Indonesia. Lontong balap sudah jadi, yuk cobain dan lestarikan kuliner. Hai teman-teman, kali ini aku mau share resep nasi kerawu khas Gresik. Jadi isinya ada daging suwir, serundeng kuning dan serundeng merah serta sambalnya. Pertama-tama kita akan bikin daging kerawunya terlebih dahulu ya. Ini resep asli orang Gresik ya teman-teman. Ini dagingnya udah aku rebus, aku suwir-suwir. Lanjut kita haluskan bumbunya. Untuk bumbu sudah aku tuliskan. Lanjut di blender aja. Di sini blendernya aku pakai dari Idealef ya, seperti biasa. Kalau sudah langsung aja ditumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga wangi. Kalau udah wangi, masukin daging sapi tadi yang sudah kita suwir-suwir. Habis itu tambahkan garam penyedap dan juga kayu manis, diaduk sampai rata. Setelah itu tambahkan juga dengan air. Masukin gula merah disisir dan juga kecap manis, diaduk sampai rata sampai airnya mendidih. Kalau airnya udah mendidih, masukin asam jawa yang sudah dilarutkan. Nah teman-teman di sini boleh dikoreksi rasa sampai rasanya pas. Dimasak terus sampai airnya sedikit menyusut ya. Setelah itu kalau airnya udah menyusut, tambahkan dengan bawang putih goreng, diaduk rata. Nah cirinya untuk bikin daging kerawu itu selalu pakai minyak goreng yang banyak kayak gini. Nah resep asli memang seperti ini ya teman-teman. Jadi minyaknya banyak, tujuannya biar dagingnya itu jauh jadi lebih empuk, mematangkan juga daging, membuat warna daging jauh lebih kehitaman. Nah oke, ini aku masak terus dagingnya sampai benar-benar matang dan juga seratnya itu jauh jadi lembut ya kayak gini. Nah ini daging kerawunya rasanya udah pas, udah enak banget, teksturnya juga udah empuk. Bisa kita matikan api kompor dan sisihkan. Terakhir taburi pakai bawang putih goreng. Untuk resep serundeng menyusul di video berikutnya ya. Hari ini bikin pecel Madiun. Walaupun aku bukan orang Madiun, tapi karena ini menu favorit banget, jadi aku coba bikin. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Terutama orang yang Madiun nih, domisilinya. Pertama ini aku rebus dulu sayur-sayurannya. Ini sayurannya tersedia ya. Di sini aku pakai toge, kacang panjang dan juga selada air. Direbus sampai matang, kemudian sisihkan. Kemudian ini kita tumis bumbunya. Setelah itu ini akan kita haluskan. Tambah dengan asam jawa sedikit, ini opsional aja, dan juga daun jeruk ya. Setelah setengah halus, tambahkan garam penyedap rasa, gula pasir, dan ini dihaluskan lagi. Setelah halus, tambahkan gula merah, dihaluskan lagi. Setelah semuanya halus, tambahkan kacang tanah yang udah digoreng dan dihaluskan lagi. Karena terlalu berat, jadi aku tambahkan sedikit air biar agak ringan. Kemudian ini sebagian mau aku simpan dulu untuk nanti, dan sebagian lagi aku kasih air sampai teksturnya seperti ini. Udah deh, tinggal dikasih aja sayur-sayurannya. Dan pecel Madiun ini paling enak dimakan sama peyek dan juga tempe kacang seperti ini. Cobain yuk, selamat mencoba.
Rawon ala wong Jawa Timur. Langsung yuk ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya aku tulisin aja ya. Pertama-tama kita akan rebus 500 gram rawonan atau tetelan sapi sampai empuk. Kalau ada busa-busa kotorannya bisa dibuang. Terus lanjut aku mau goreng dulu kunyit, jahe, dan kencur. Ini ala aku yang bikin enak rawonnya. Kemudian kita potong-potong dulu bumbunya supaya mudah blendernya. Oh ya, di sini aku pakai cabai merah supaya warna rawonnya itu tidak terlalu pekat. Jadi kalau nggak mau terlalu hitam bisa tambah cabai merah atau kunyit ya. Masukin juga ketumbar, jintan, dan juga merica. Kemudian kasih sedikit air, sisihkan dulu. Kemudian kita akan pecahkan kurang lebih 4-5 biji kluwek. Kemudian kita blender deh bumbunya sampai lembut. Kalau udah mulai lembut baru masukin kluweknya, karena tadi blendernya tuh nggak cukup ya teman-teman. Di blender bareng nanti bumbunya akan jadi lebih menghitam seperti ini. Kemudian pindahkan ke dalam wadah, masukin 4 batang serai, 1 jempol lengkuas, dan 7 lembar daun jeruk yang sudah diremas-remas. Kemudian kita gongso dan ditumis bumbu rawonnya sampai benar-benar matang kayak gini. Kalau sudah, masukin bumbu rawon ke dalam kuah tetelan tadi yang sudah kita rebus. Ini tetelannya udah pasti empuk banget. Masukin bumbu rawon tadi yang sudah kita tumis. Kemudian kita dari motovegan ke dalam kuah rawon tadi yang sudah aku bikin. Dikoreksi rasa aja sampai rasanya pas. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Terus pakai kaldu jamur dari motovegan bikin rasa kuah rawonnya makin gurih. Masukin 2 batang irisan daun bawang dan dimasak sampai kuah rawonnya tandak. Sambil nunggu kita akan bikin sambelnya ya. Semua bahan yang aku tuliskan sampai layu. Kemudian diulek, tambahkan garam, gula penyedap. Kemudian ditumis lagi sambelnya. Nah ini udah selesai sambal untuk rawonnya. Kita sisihkan dulu. Rawonnya sendiri juga udah mateng, tinggal kita sajikan ke dalam mangkuk. Terakhir jangan lupa kita tabur pakai bawang merah goreng. Nah untuk penyajiannya bisa dimakan pakai cambah pendek, asin, tempe goreng, dan juga sambal. Serius ini enak banget walaupun tanpa MSG. Yuk cobain resep rawon ala aku. Selamat mencoba. Nah, kalau makanan khas Jawa Timur yang satu ini tuh favorit aku banget guys. Ini tuh enak banget dimakannya pakai lento plus lontong. Bah, ngebayanginnya aja udah pengen makan lagi. Pertama siapkan dulu bawang putih goreng plus garam. Setelah diulek kita akan tumis dulu bumbunya. Kemudian masukkan petisnya. Apinya kecil aja sambil kita aduk-aduk biar dia nggak gampang gosong. Nah, setelah matang tinggal disisihkan aja. Kemudian siapkan bawang putih dan garam. Kita akan ulek dulu. Di sini aku pakai bawang putihnya agak banyak karena emang bikin kuahnya banyak kali ini. Kemudian kita tumis. Setelah matang masukkan kuah kaldu dari kupangnya plus air kelapa. Jadi ini udah aku campur ya airnya. Kemudian masukkan gula merah dan kita tunggu sampai larut. Di sini aku udah masukin kupangnya. Jadi kupang itu kayak gini guys. Kalau di tempat kalian namanya apa sih? Kemudian masukkan daun bawang dan ini kita tunggu aja deh sampai semua bumbunya meresap. Nah setelah jadi hasilnya seperti ini, udah aku cicipin, rasanya juga udah pas banget. Kemudian aku akan racik bumbunya pakai sedikit bawang putih, kemudian cabai rawit. Dan biasanya tuh di abang penjualnya emang diulek di atas piring kayak gini ya. Itu aku tambahin dengan gula pasir. Setelah diulek tambahkan dengan petis plus air jeruk nipis. Kemudian aduk dengan kuahnya, tambahkan lontongnya, dan di sini aku tambahin tahu. Kalau kalian gak suka tahu di skip aja. Terakhir tinggal disiram pakai kupangnya. Plus terakhir yang bikin enak yaitu lento singkongnya. Tuh biasanya diremes kayak gini. Ini tuh enak. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Lovers, siapa nih yang kemarin udah nungguin banget untuk resep sego tempong khas Banyuwangi? Oke, sekarang kita bikin. Di sini aku bikin dulu ada bakwan jagungnya. Udah aku tulisin semua bahannya tuh, tinggal kamu masukin aja. Nah ini aku pakai tepung terigu juga, diaduk-aduk dulu. Habis itu aku masukin ada 1 buah telur dan tinggal diaduk lagi. Ini tuh nggak pakai air ya, Tata Lovers. Kalau udah rata, tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Jangan lupa juga untuk dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau udah tinggal diangkat deh. Oke, sambil aku cerita juga ya, mungkin ada yang belum tahu nih sego tempong tuh apa sih. Jadi sego tempong itu makanan khas dari Banyuwangi. Dia itu sebenarnya kumpulan dari sayuran yang sudah direbus, disajikan dengan bakwan jagung atau tempe goreng. Nah ini tuh juga bisa pakai sambal terasi ya, Tata Lovers, kayak yang aku bikin ini.
Nah ini udah jadi sego tempongnya, disajikan dengan ikan asin tuh tambah enak banget. Gampang kan? Selamat mencoba. Daun semanggi yaitu mengatasi infeksi saluran kencing, anti hipertensi, mengobati terlambat datang bulan, mencegah lelah dan lesu, meredakan demam, mengobati flu, anti diare, mengobati hepatitis, mengatasi radang tenggorokan, melancarkan aliran darah. Daun semangginya ini mau aku bikin pecel, tapi versi aku ya teman-teman. Jadi warga Surabaya kalau misalkan resepnya nggak sesuai dengan daerahnya, mohon dimaafkan. Nah ini aku goreng kacangnya sampai mateng. Kalau udah ini bumbunya ada cabai rawit 7 buah sama bawang putih 1 buah sama kencur. Ini aku kencurnya pakai banyak karena enak banget wangi dari kencur itu. Lalu dimasukin kacang gorengnya, ulek sampai halus, kasih gula merah. Sebenarnya ini aku mau pakai asam cuman lupa. Jadi ya udah gini aja. Kon bumbune tahu campurku tak gaekno khusus gawe viewers TikTokku. Leko awas kemana ndak gawe yo iki digoreng dhisik, bawang putih mbek bawang merah mbek jahe iki digoreng. Mek ngono kon iki rebusen daginge, lebono nang jus tambahno urang cilik-cilik rek dadi tambah sedep digoreng ngono ya wis mateng ngene lebokno jus ndek jus bareng. Ojo lali tauco rek, penting banget tauco iku penting ya guys. Mangan ndek tumis dikai daun jeruk ambek serai, ndek tumis sampai tanek terus lebokno nang banyu daging ki mang sing wis bersih ya. Kayak ono uyah, kayak ono ting-ting ojo lali daun bawang. Daun bawang ki penting banget ya, ono di Jawa Timur tok, di Solo ndak ono redo, dadi aku nggowo wingi teko Solo tutuk akon. Hari gitu ya, ini rebusan semua raciane gorengan kerupuke tahu tempe barang terakhir kan ono petis, cuma aja akeh-akeh rek. Engko di raciane iki ono maneh petise terakhir iki bawang putih goreng sing akeh rek, dadi tambah wangi, tambah sedep, tambah lego. Wis pede enak. Main ngono iki ya raciane gene sore iki petis tak campuri kecap, ambek tak kei bawang putih goreng rek iki ndek ulet. Dadi engko ndek sore iki ngene diwecek iki ya, jeruk sampean lombok cilik iki ambek petis, lontong, mari ngono atik kentang wis racikane iki dekek ndukure terus jek lali selada air ya rek. Mangno terakhir kerupuk iwak iki krempesen, krepes. Mangno ndek tuang dudune wis ndak mufakat iki ndak ono rek ndek sing gawe mek aku tok. Tahu campur leko. Kalau di Jakarta ada ketoprak, di Jawa Timur itu ini aslinya dari Lamongan. Langsung aja yuk kita buat. Jadi goreng dulu tahunya sampai setengah kering, nggak perlu sampai kering-kering banget. Terus juga ada telur dadar, digoreng sampai kering. Kalau udah bisa diangkat lalu tiriskan. Nah untuk bumbunya ada bawang putih sama cabai rawit dan bumbu kacang sama ya kayak ketoprak. Tapi bedanya di sini ditambahin pakai petis. Petisnya ini asli Madura dan kunci rahasia supaya enak itu dari petisnya sih. Kalau petisnya enak udah pasti hasilnya juga enak. Langsung aja diaduk-aduk terus kasih kecap yang agak banyak supaya hasilnya bisa lebih pekat lagi. Terus langsung aja dia disajikan pakai ketupat atau lontong. Terus kenapa namanya tahu tek? Karena tahunya itu digunting sampai bunyinya tek-tek gitu. Telurnya juga aku gunting, aku tambahin juga kentang rebus sama toge sama timun. Udah deh langsung aja tuang bumbu yang tadi dan bisa langsung disajikan bersama kerupuk dan bawang goreng. Selamat mencoba.